warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak-kakak 2F. Oke, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami akan mempresentasikan atau memberikan contoh mengenai percobaan tentang sifat-sifat dari cahaya. Cahaya sendiri adalah gelombang elektromagnetik kasat mata yang panjang gelombangnya 380 sampai 750 nanometer. Apakah adik-adik tahu apa saja sih contoh dari cahaya? Itu loh yang siang hari apa-apa? Iya, betul sekali. Itu adalah sinar matahari. Ya, kalau malam hari kita nyalain apa? Iya, kita menyalakan lampu sebagai pengganti dari cahaya sinar matahari. Kita perkenalan dulu ya. Nama kakak Nanda Kartika Istiqomah, NIM A510190227 dari 2F PGSD UMS. Kakak di sini tidak sendirian. Ada dua rekan kakak yang bernama. Halo adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Rifanatul Mustaqimah, NIM A510190225, Prodi PGSD FKIP UMS. Nah adik-adik, di sini nanti kakak akan melakukan percobaan salah satu sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Simak terus videonya ya. Dan halo adik-adik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Omega Widyarti Nugrahaningrum, NIM A510190234, Prodi PGSD FKIP UMS. Nah, di sini kakak akan melakukan percobaan tentang salah satu sifat-sifat cahaya, yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening. Simak video berikut. kami di sini akan membuat berbagai percobaan. Percobaan itu bertujuan untuk membuktikan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Dan apa sih sifat-sifat cahaya itu? Apakah adik-adik tahu? Ya betul, cahaya dapat merambat lurus. Lalu, oke, cahaya dapat dibiaskan. Ya betul, kemudian cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat menembus benda bening. Langsung saja ke percobaannya yuk. Mari kita tonton percobaan-percobaan dari kami. Kembali lagi dengan Kak Nanda di sini. Oke, kali ini Kak Nanda akan memperagakan atau mendemonstrasikan percobaan tentang sifat cahaya yang dapat merambat lurus. Bahan yang digunakan adalah 4 buah kertas yang dibuat sedemikian rupa dan 1 buah senter. Oke, ketiga kertas ini sudah dilubangi seperti ini dan 1 kertas lagi tidak dilubangi. Pertama, kita susun kertas seperti ini yang sejajar ya adik-adik. Setelah ditata sejajar seperti ini, kemudian langkah selanjutnya yaitu memberikan sorotan lampu dengan bantuan senter kepada lubang-lubang yang telah kita buat. Lubang-lubang itu harus sejajar dan sama besar. Dapat kita lihat bahwa cahaya dapat merambat lurus. Terbukti dari percobaan ini. Percobaan selanjutnya adalah mengenai sifat cahaya dapat dipantulkan. Pantulan atau refleksi adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan yang terkena sinar atau cahaya. Mari kita buktikan. Pertama-tama kita letakkan cermin seperti ini. Kedua, kita sorot cermin dengan lampu senter. Apa yang terjadi? Apakah adik-adik lihat apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pancaran dari senter itu memancar ke tembok di belakang kakak. Itu membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Dan cara yang kedua yaitu sama, kita letakkan cermin seperti ini dan kita sorot dengan senter. Kemudian kita pantulkan kembali dengan cermin kecil. Lihat, ternyata pantulan dari sinar di cermin juga dapat dipantulkan lagi ke cermin kecil. Itu membuktikan bahwa
cahaya dapat dipantulkan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Rifana. Pada sesi kali ini, kakak akan melakukan percobaan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Sebelumnya, kakak akan memberitahu sedikit tentang pembiasan. Jadi, pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya yang berbeda. Langsung saja kita lakukan percobaannya. Siapkan 1 gelas kaca yang berisi air dan 1 buah pensil. Kemudian, masukkan pensil ke dalam air. Mari kita lihat apa yang terjadi. Pensil yang di dalam air, jika dilihat dari luar, terlihat lebih besar dan tidak menyambung, yang terkesan bengkok. Inilah cahaya yang dapat dibiaskan. Selain itu, ada peristiwa alam yang terjadi karena pembiasan cahaya, misalnya pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari oleh titik-titik air di angkasa menjadi spektrum cahaya Magicue-Bineu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Kita dapat melakukan percobaan membuat pelangi dengan menggunakan gelas berisi air dan 1 buah senter. Mari kita lihat percobaannya. Jika diperhatikan lebih seksama, di bagian tepi cahaya yang nampak putih akan muncul warna pelangi, seperti yang terlihat. Demikian juga merupakan pembiasan cahaya. Halo adik-adik, nah di sini kakak akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya dapat menembus benda bening. Pertama-tama siapkan alat dan bahan dulu ya. 1 buah senter. Benda bening ini plastik, bisa dilihat ya. Lalu penggaris, kuas, cat air atau pewarna, cutter, lem, dan kardus. Nah, sekarang kita buat lampu tidur ya adik-adik. Siapkan kardus, cutter, dan penggaris. Lalu kita potong kardus berbentuk persegi. Nah, yang kita pakai berbentuk seperti figura ini ya adik-adik. Setelah itu kita beri lem ke semua sisi. Jika sudah selesai memberi lem, lalu kita tempel plastik. Jangan lupa dirapikan ya adik-adik. Nah, ini adalah kardus yang telah kakak buat tadi. Lalu kita beri warna dengan cat pewarna. Jika sudah semua kalian beri warna, akan jadi seperti ini. Lalu beri lem ke semua sisi guna untuk menempelkan kardus-kardus yang tadi. Nah, jika sudah ditempelkan semua, akan jadi seperti ini. Kita coba dengan lampu atau senter ya adik-adik. Coba kita lihat apa yang terjadi ya. Ternyata cahaya dapat menembus benda bening karena benda bening dapat meneruskan cahaya, dan jika cahaya mengenai objek gelap akan terbentuk bayangan. Nah, adik-adik, itu tadi merupakan contoh percobaan mengenai sifat-sifat dari cahaya. Nah, kita refresh lagi ya materinya. Pertama, mengenai pengertian dari cahaya. Nah, cahaya merupakan sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat dilihat dengan mata. Nah, tadi sudah disebutkan Kak Nanda bahwa panjang gelombangnya 380 sampai 750 nanometer. Apakah adik-adik masih ingat apa saja sih dari sifat-sifat cahaya? Nah, cahaya dapat menambat melurus. Misalnya ketika sorotan lampu kendaraan itu mengarah ke kita. Dan percobaannya yang dilakukan oleh Kak Nanda. Sifat kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Misalnya kita bercermin dan kita dapat melihat badan kita atau tubuh kita di cermin. Dan percobaannya yaitu ketika mengarahkan cahaya senter ke cermin. Nah, sifat yang ketiga dari cahaya adalah cahaya dapat dibiaskan. Contoh percobaannya yang telah dipraktekkan oleh Kak Rifana dengan cara memasukkan pensil ke dalam gelas dan pensilnya nampak bengkok jika dilihat dari samping.
Dan juga ketika mengarahkan senter ke gelas yang berisi air yang kemudian membentuk pelangi. Dan sifat yang keempat adalah cahaya dapat menembus benda bening dengan percobaan yang dilakukan oleh Kak Omega dengan mengarahkan senter ke plastik. Nah, sekian pemaparan materi IPA tentang sifat-sifat cahaya dari kami. Jika ada salah-salah kata, kakak-kakak memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan tetap semangat adik-adik.